Oke, salam jumpa kembali dengan kami Pelita Media. Ini merupakan video mengenai CSS ya teman-teman. Cara penulisan sintak CSS teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi nanti kita untuk menangani atau mengatur elemen-elemen yang terdapat di HTML, kita bisa menggunakan CSS ini teman-teman. Nah, di sini penulisan sintaknya seperti ini. Di sini ada, saya ibaratkan H1 ya. H1 itu kita sebut dengan selector. Selanjutnya di sini ada kurung kurawal ya, ada 2 buah kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal itu terdapat yang namanya property. Contohnya color ini ya, itu disebut dengan property. Pemisah antara property dan value ini akan dibuat titik 2 seperti ini. Kemudian red adalah disebut dengan value. Kemudian di statementnya sintaknya diakhiri dengan titik koma. Apabila teman-teman memiliki property dan value yang lebih dari 1, maka teman-teman bisa menekan enter di sini, maka nanti kurung kurawalnya akan turun ke bawah. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini memiliki lebih dari 1 property dan lebih dari 1 value. Seperti inilah dia kalau teman-teman ingin menulis lebih dari 1 property atau lebih dari 1 value. Oke, daripada banyak cerita, coba kita praktekkan. Di praktek perdana CSS ini kita akan membahas mengenai embed CSS. Ayo kita menuju praktek. Nah, saya akan membuat sebuah file yang saya letakkan di folder CSS dasar ini. Ini saya buat filenya, saya beri nama embed ya. embed.html. Kemudian saya enter saja. Nah, selanjutnya seperti biasa saya buat tanda seru seperti ini. Kemudian ini saya titelnya saya ganti embed CSS. Nah, di sini teman-teman, embed CSS ini kita akan meletakkannya di antara head membuka dan head penutup. Dan biasanya kita bisa letakkan di title ini, di bawah title. Teman-teman awali dengan perintah style ya, style seperti ini. Oke, kemudian teman-teman di antara style pembuka dan style penutup ini teman-teman bisa berikan selector, property dan value-nya. Yang pertama tadi saya katakan itu H1 ya, saya ibaratkan H1 ya. Ini H1. Tetapi sebelumnya kita harus isi dulu bodinya ya, sebelum kita buat ini. Kita isi bodinya ini, H1-nya ya. Contohnya saya buat seperti ini saja. Misalnya embed CSS ya. Kemudian di sini ada paragraf ya. Oke, saya isi terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya enter saja. Oke, selanjutnya saya buat di sini. Saya akan mengatur tulisan embed CSS ini. Saya atur di sini saya buat H1 ya. Selektornya, kemudian buka kurung seperti ini ya. Saya akan buat dua buah property dan 2 buah value. Maka saya enter seperti ini. Saya buat pertama yaitu colornya, seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Saya buat misalnya colornya red ya, seperti ini, titik koma. Selanjutnya di bawahnya saya enter. Font family-nya saya buat font family-nya. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Ini bisa beberapa ya.
seandainya browsernya tidak mendukung, nanti dia akan menjalankan font family yang kedua. Misalnya saya gunakan Arial Helvetica Sans Serif. Apabila browsernya tidak mendukung, misal ini ya, Arial tidak mendukung, maka dijalankan yang ini. Apabila tidak mendukung juga, maka dijalankan sans serif ini. Maka akan saya pilih yang ini saja, yang Arial Helvetica Sans Serif. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, maka tampilan fontnya tadi, font family-nya akan muncul otomatis ya, seperti yang tadi. Itulah salah satu kelebihan Visual Studio Code ini. Oke, setelah ini selesai, teman-teman bisa Ctrl S. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, Open with Live Server. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini berwarna merah sesuai dengan apa namanya itu, value-nya, value yang kita buat red. Nah, ini tadi namanya apa teman-teman? Saya ulangi, selector. Ini kurung kurawalnya, kemudian ini property, dan ini value-nya. Jadi value yang kita buat adalah red. Red itu adalah milik H1 ini. Nah, H1 inilah yang berubah tulisannya sesuai dengan yang kita buat di sini. Di sini adalah red, maka tulisan embed CSS yang ada di body ini berubah menjadi warna merah. Kalau seandainya saya ganti, misalnya saya ganti light blue yang ini, saya simpan, Ctrl S, maka lihat hasilnya di sini berubah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba rubah-rubah saja, colornya ini bisa otomatis ya kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Setelah titik 2 maka otomatis seperti ini. Misalnya saya ambil yang ini Aqua, nah, misalnya saya simpan, lihat hasilnya berubah ya teman-teman. Nah, itulah video tutorial kita perdana mengenai CSS. Semoga teman-teman paham. Yang perlu teman-teman ingat itu adalah yang mana yang disebut dengan selector, kemudian yang mana yang disebut dengan property, dan yang mana yang disebut dengan value. Nah, itu saja teman-teman. Nanti perintahnya pelan-pelan kita akan pelajari satu persatu. Tadi sudah perintah color, yaitu untuk memberi warna tulisan atau teks. Kemudian font family itu adalah untuk merubah tulisan, jenis tulisan, untuk jenis tulisan ya teman-teman, jenisnya seperti apa, model tulisannya seperti apa. Jadi itu menggunakan perintah font family. Oke, saya rasa sudah cukup video tutorial saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.